Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Risna SPDGR dari instansi UPT Negeri 1 Simpang. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Berikut ini adalah pendampingan 4 oleh pengajar praktik dalam supervisi akademik. Praktik pembelajaran IPA yang terintegrasi, berdiferensiasi, dan KSE. Nah, ini adalah link materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya kepada murid saya di kelas 7, yaitu tentang materi zat dan kerapatan zat. Nah, sekarang adalah kelanjutan dari materi itu yang berjudul perubahan fisika dan perubahan kimia. Baik, saya akan memperkenalkan kepada murid saya, yaitu pertanyaan pemantik dulu yang saya akan berikan. Yang pertama adalah sebentar lagi kita akan memasuki musim penghujan. Biasanya kalau ada angin dan hujan, listrik di rumah kalian pernah padam tidak? Apalagi di Oku Selatan. Kemudian kalau mati listrik, apa yang kalian lakukan? Jika kalian menyalakan lilin, apakah kalian mengamati perubahan yang terjadi pada lilin tersebut? Bagaimana? Baiklah, lanjut yang kedua. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah, pernahkah kamu memotong-motong kertas, lalu membakar kertas? Coba perhatikan saat kamu memotong kertas itu dan pembakarannya. Lanjut, pertanyaan pemantik yang ketiga. Pernahkah kalian melihat besi berkarat? Coba perhatikan bagaimana wujudnya, apakah ada perbedaannya dengan besi yang tidak berkarat. Baik, selanjutnya coba diperhatikan gambar yang ada pada nomor 1. Lalu bandingkan dengan gambar nomor 2, apel yang membusuk, dan nomor 3, proses pembusukan perubahan pada pisang yang busuk. Apa yang terjadi pada kedua buah tersebut sehingga bisa membusuk? Baik, setelah menemukan atau timbul pertanyaan, mari kita mengorientasikan dari uh, pembelajaran kita. Baik, di sini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Serta didik dapat menjelaskan perubahan fisika dan perubahan kimia. Lalu, peserta didik dapat menyebutkan contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Berikut adalah KKTP-nya. Peserta didik mampu menjelaskan perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Ketiga, mampu menganalisis jenis perubahan yang terjadi di lingkungan sehari-hari. Sebelumnya, kita harus memahami bagaimana sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi 2. 1. Sifat fisika yaitu sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik, suatu zat misalnya, bentuk, perubahan pada warna, perubahan bau, kekerasan, titik pidi, titik beku, titik leleh, daya hantar listrik, ukuran partikel, atau massa jenis. Yang kedua adalah sifat kimia, yaitu yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat bereaksi secara kimia. Nah, di sini terdapat berbagai macam gambar.
Silakan diamati. Ada lilin, ada es krim, lalu ada paku berkarat, ada api unggun, dan air yang mendidih, lalu ada beras menjadi tepung. Selanjutnya, perubahan kimia yang menghasilkan zat baru. Nah, kedua gambar di samping adalah contoh dari perubahan kimia. Lalu, zat baru apa yang dihasilkannya? Nah, dilihat dari rantai karbon maupun selulasa dan lignin yang tertinggal dalam pembakaran dan disebut sebagai arang. Pembakaran akan terus menghasilkan gas. Gas itulah yang disebut dengan zat baru yang ditimbulkan dari proses kimia. Lalu perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru. Nah, kedua gambar adalah contoh dari perubahan fisika. Yuk, mengapa? Beras menjadi tepung hanya berubah bentuk, namun tidak mengubah dari asalnya. Rasa tetap sama. Maka dia eh, adalah menjadi perubahan fisika. Lalu air yang mendidih, dia tidak menghasilkan zat baru, masih tetap menjadi H2O yang terdiri dari air itulah. Coba lihat di sini pertanyaannya, perubahan beras menjadi tepung beras melalui penumbukan termasuk sifat fisika. Karena option A tidak dapat kembali ke bentuk semula. Option B, sifat beras dan tepung beras sama. C, sifat beras dan tepung beras tidak sama. D, berbentuk materi jenis baru. Coba dijawab. Baik, ini adalah kuisnya. Mari kita analisis. Coba jelaskan perubahan yang terjadi pada singkong. Ada yang tahu? Pembuatan pada tape itu menghasilkan zat baru dari proses fermentasinya ya. Itu adalah zat yang dihasilkannya adalah alkohol yang membuat rasa tape menjadi asam. Berikut link LKPD yang dapat diakses pada WA Group. Anak-anak silakan dikerjakan secara berkelompok. Kasih waktu 15 menit ya dalam pengerjaannya. Link yang sudah dibagikan pada WA Group. Nah, di sini adalah selesai pengerjaan LKPD, kita akan melaksanakan asesmen sumatif. Link juga sudah dibagikan di dalam WA Group. Silakan diakses untuk menjawabnya 5 menit ya untuk pengerjaannya sebagai penguatan kita pada pembelajaran pada hari ini.
Baiklah, kalau sudah, kita akan menarik kesimpulan bersama-sama dan akan membuat refleksi dari pembelajaran pada hari ini. Silakan dituliskan pada buku catatan dan berikan emosi atau emoji pada pembelajaran hari ini. Catatan akan tetap dikumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.